Nota kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tentang keterbukaan informasi di desa. Ruang lingkup meliputi A. Monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di desa. B. Advokasi implementasi keterbukaan informasi publik dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di desa. C. Pemahaman prosedur penyelesaian sengketa informasi publik desa. D. Peningkatan wawasan keterbukaan informasi publik melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan tentang pengelolaan dan layanan informasi publik di desa. Dan E. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak. Marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan rekomendasi desa terbaik sebanyak 13 desa dalam keterbukaan informasi publik yang akan disampaikan oleh tenaga ahli Komisi Informasi Pusat. Kepada Ibu Tia Tirtasari kami silakan. Sejalan dengan SDGs desa yang diantaranya tujuannya untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, damai, dan berkeadilan, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dan juga bersama Bakti Kominfo, melakukan apresiasi desa yang akan diberikan pada peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia pada tanggal 28 September 2021. Rekomendasi yang pertama, Komisi Informasi Provinsi Bali, Desa Punggul, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. 2. Komisi Informasi Provinsi Jambi, Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Batin Tiga Ulu, Kabupaten Bungo. 3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Desa Bayongbong, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. 4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Desa Sendang, Kabupaten Wonogiri. 5. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. 6. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Teluk Kapuas, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. 7. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. 8. Kalimantan Timur mengirimkan 2 rekomendasi desa, Desa Buana Jaya, Kecamatan Tenggarong, Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Desa Telemau, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. 9. Komisi Informasi Provinsi Lampung, Desa Tegal Yoso, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. 10. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagai, Kabupaten Lombok Timur. 11. Sulawesi Selatan, Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. 12. Sulawesi Tengah, Desa Timombala, Sejati, Kecamatan Ongka, Kabupaten Parigi Mautong. 13. Sumatera Barat, Nagari 3, Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat, yang kami hormati, Ibu Mira Taiba STM SEE, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Taufik Majid SOS MSI, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kawan-kawan
Komisioner Komisi Informasi Pusat, Bapak Hendra selaku Wakil Ketua, Pak Sayan dan Bu Wafa yang hadir secara fisik pada sore hari ini. Bapak Dr. Suprapedi MNSC, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Insinyur Rosidah Rahmawati MM, PLT Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan. Profesor Dr. Dice A. Katuk, MPD, Rektor Universitas Negeri Manado, yang jauh-jauh datang dari Manado ya Bu ya. Terima kasih Bu. Bapak Munzer selaku Sekretaris Komisi Informasi Pusat. Bapak Ibu Gubernur atau Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah yang hadir melalui virtual pada siang hari ini. Bapak kawan-kawan komisioner Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia yang hadir secara virtual pada acara sore hari ini. Bapak Ibu Kepala Desa, PPD Desa, Perangkat Desa se-Indonesia yang hadir pada sore hari ini, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat berkah dan anugerahnya lah, di tengah masih adanya pandemi COVID, kita masih dapat melaksanakan kinerja dengan baik, dan semoga selalu kita dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, munculnya era demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Penyelenggara negara membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F, yaitu hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di dalam pasal tersebut membawa semangat bagi keterbukaan informasi yang harus dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara, instansi milik pemerintah, dan badan publik wajib untuk memenuhi hak masyarakat dan terhadap informasi publik tersebut. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik, dan mendorong serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, efektif, dan efisien yang kita kenal dengan good governance. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona yang membutuhkan penanganan ekstra dari pemerintah dan dukungan dari seluruh masyarakat. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang dengan cepat dalam penanganan pandemi COVID ini, dan pemerintah pusat maupun daerah yang telah bekerja keras dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga kepada para tenaga medis. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, ada beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Komisi Informasi Pusat dalam hal merespon penyebaran informasi COVID-19, kami mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman pelayanan informasi publik dalam masa darurat kesehatan masyarakat akibat COVID-19. Surat edaran ini untuk memberi pedoman dan kepastian kepada badan publik dan gugus tugas COVID-19 di lapangan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebab sejak penyebaran virus COVID-19, banyak informasi hoax dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan beredar sehingga membingungkan masyarakat. Di antara poin-poin penting di dalam surat edaran kami tersebut, yakni memberi panduan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan instansi pemerintah lain terkait penanganan darurat kesehatan akibat virus corona agar menginformasikan jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit, dan pencegahannya.
secara ketat dan terbatas. Menginformasikan juga penyebaran COVID-19 dengan tetap melindungi data pribadi orang dan yang tergolong dalam ODP, PDP, dan yang lainnya, serta orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang. Berikutnya, badan publik juga harus menginformasikan penyebaran COVID-19 sebagai sarana peringatan dini bagi masyarakat yang meliputi area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa atau kelurahan atau dusun dengan tetap menjaga data pribadi para ODP, PDP, dan pasien COVID-19. Dan upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Hal penting lain yang harus diinformasikan oleh petugas gugus tugas COVID-19 dan badan publik lainnya terkait informasi penanganan jenazah dan lokasi pemakaman bagi pasien COVID-19. Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan COVID-19. Rencana kebijakan dalam penanganan COVID-19 dan perubahannya. Dalam surat edaran tersebut menghimbau agar ada sistem data informasi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat secara real time. Memiliki prosedur pengumpulan data atau informasi sebagai pedoman bersama instansi untuk dilakukan sinkronisasi sebelum disampaikan ke publik. Menyampaikan status waktu bagi data yang disampaikan ke publik untuk mencegah kesalahpahaman data atau informasi tersebut. Memastikan agar data informasi tersebut dengan sebaran dan penanganan COVID-19 dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat di wilayah potensial berdampak. Memastikan juga agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan yang disusun pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat. Selanjutnya meminta juga agar seluruh PPID badan publik untuk tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring atau online. Jika pelayanan informasi tidak dapat dilakukan berbasis daring, badan publik wajib menerapkan dan mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman, menggunakan alat pelindung diri dan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan petunjuk pemerintah dan atau instansi kompeten lainnya. Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring online, khususnya terkait layanan publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat COVID-19 berlangsung. Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring atau media lainnya, khususnya terkait rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, mekanisme partisipasi publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat COVID-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jaga jarak aman. Keterkaitan ketersediaan, kebenaran, serta kepastian informasi menjadi salah satu peran dari Komisi Informasi Pusat dalam melaksanakan tugas pada keberlangsungan keterbukaan informasi publik, khususnya yang berhubungan dengan layanan informasi publik dasar dan khusus terkait pandemi COVID-19 harus tetap berlangsung. Dengan penyediaan kebenaran dan kepastian informasi dipastikan secara bersama dapat memenangkan perang melawan COVID-19 serta diharapkan data penyediaan yang baik akan menjadikan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang baik. Atas pertimbangan di atas, Komisi Informasi Pusat melihat bahwa publik membutuhkan ruang untuk diskusi dan membangkitkan partisipasi masyarakat terutama di desa. Untuk itu, kami menginisiasi MOU dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk memastikan hak akses informasi masyarakat desa terpenuhi demi mewujudkan desa aman, damai, dan berkeadilan sesuai dengan tema pada Hari Keterbukaan Informasi yang kami laksanakan sekarang. Akhirnya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta
dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kekurangan atau ada kesalahan-kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om.